Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Amelia Ramadhani, Firman Syahdana Kusuma, dan Laila Maula Hasana akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Apa sih perbedaan antara wirausaha, pegawai negeri, dan pegawai swasta? Yang pertama, wirausaha bisa menggali potensi diri dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Sedangkan pegawai negeri dan pegawai swasta kurang bisa untuk menggali dan mengembangkan potensi diri. Yang kedua, wirausaha memiliki penghasilan bervariasi atau tidak teratur. Namun, pendapatannya bisa mencapai 10 atau 100 kali dibandingkan pendapatan pegawai negeri. Sedangkan pegawai negeri memiliki penghasilan pasti atau teratur dan tidak bisa dinegosiasi. Dan untuk pegawai swasta, penghasilan bisa saja lebih besar dibandingkan pegawai negeri dan bisa dinegosiasi. Yang ketiga, wirausaha sepenuhnya mengatur jalannya SOP atau jalannya bisnis. Sedangkan untuk pegawai negeri, kekuasaan atau wewenang diatur dalam sistem birokrasi oleh pemerintah. Sedangkan untuk pegawai swasta, kekuasaan atau wewenang berada dalam tangan atasan dan sudah diatur dalam SOP kantor. Yang keempat, wirausaha bebas mengatur urusan waktu sendiri. Sedangkan untuk pegawai negeri, akan menghabiskan waktu lebih banyak di kantor, sekitar 8 jam per hari, dan terkadang ditambah lembur. Sedangkan untuk pegawai swasta, jam kerja tidak tentu, meski sudah diatur akan sangat mungkin terdapat jam lembur. Yang kelima, wirausaha memiliki pekerjaan yang bersifat tidak rutin, sedangkan untuk pegawai negeri dan pegawai swasta memiliki pekerjaan yang bersifat rutin. Yang keenam, wirausaha memiliki pekerjaan yang beresiko tinggi. Misalnya, aset dapat hilang ketika dijadikan sebagai jaminan pinjaman dan bisa saja usahanya akan bangkrut. Sedangkan untuk pegawai negeri, resiko relatif rendah karena kemungkinan untuk diberhentikan sangat kecil. Sedangkan untuk pegawai swasta, risiko sedang karena sangat memungkinkan diberhentikan oleh atasan apabila melakukan kesalahan fatal ataupun kinerja yang tidak baik. Yang ketujuh, pengusaha akan cenderung mencari jalan keluar sendiri ketika mengalami permasalahan. Sedangkan untuk pegawai negeri dan pegawai swasta, apabila terdapat masalah, cenderung meminta bantuan dengan rekan kerja. Yang kedelapan, wirausaha mendapat penghasilan karena hasil yang telah dicapai, sedangkan untuk pegawai negeri dan pegawai swasta mendapat penghasilan karena jasa yang diberikan. Dan yang kesembilan, wirausaha bertanggung jawab atas segala hal terkait usaha yang dijalankannya, sedangkan untuk pegawai negeri dan pegawai swasta, mereka bertanggung jawab atas beberapa hal terkait pekerjaannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah ciri-ciri wirausaha. Yang pertama itu berpikir teliti, inovatif, dan kreatif. Jadi, di sini saya memberikan contoh, yaitu awal mula Nadiem Makarim membuat Gojek. Permasalahan utama yang diangkat oleh beliau adalah ojek ini susah dicari. Kemudian harganya juga sangat tinggi tergantung dengan jarak eh, tempat yang akan dituju seperti itu. Nah, untuk itu Nadiem Makarim membuat suatu inovasi di mana ojek ini nantinya menjadi lebih mudah dicari. Apalagi dengan era teknologi seperti sekarang, maka menggunakan aplikasi. Nah, tidak hanya itu, harga dari ojek ini juga lebih terjangkau meskipun jaraknya jauh, tapi tidak akan semahal ojek yang istilahnya sekarang offline lah, ojek yang daring, e-luring maksud saya. Nah, kemudian inovasi-inovasi yang lainnya itu juga Nadiem Makarim membuat seperti ojek ini tidak hanya berlaku pada pengguna sepeda motor, jadi ada juga yang dari pengguna mobil, ataupun sekarang juga ada yang beroperasi bersama dengan taksi seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya mengantar orang, tapi juga dapat mengantar barang. Bahkan sekarang juga banyak fitur yang lain seperti membelikan supply, misalnya makanan, obat-obatan, seperti itu.
Jadi ini salah satu contoh dari inovatif dan kreatif tadi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri wirausaha berani mengambil resiko dan percaya pada diri sendiri. Nah, di sini saya memberikan suatu contoh yaitu Rismawati yang eh, percaya diri, di mana modal yang ia keluarkan pada awalnya itu hanya 300.000. Nah, dia itu membuat suatu produk permen dengan bahan dasar gula aren. Nah, ternyata dari rasa percaya dirinya ini, dia dapat menghasilkan 40 juta per bulan ketika usahanya ini berjalan selama beberapa bulan kemudian. Nah, dia juga berani mengambil resiko di mana pesaing-pesaing yang lain itu mengeluarkan banyak modal, namanya juga terkenal, tapi dia tetap berani membuat suatu usaha dengan modal yang bahkan bisa dibilang kecil, tapi dia akhirnya berhasil sukses seperti itu. Kemudian ada ciri usaha yang lain yaitu memiliki etos kerja yang tinggi dan tangguh menghadapi persaingan. Di sini saya memberikan contoh yaitu Erna yang memiliki usaha ya membuat suatu kerajinan tangan seperti tudung saji ataupun taplak meja, ya kerajinan-kerajinan tangan seperti itu yang awalnya hanya sekitar lokal saja penjualannya, namun sekarang bisa mencapai tingkat internasional. Dia juga berani untuk bekerja sama atau mengajukan usahanya ini ke dinas kewirausahaan. Kemudian akhirnya dia berhasil menjualnya hingga ke Meksiko dan negara di Amerika pokoknya. Nah, jadi di sini mereka itu tidak memandang sebelah mata UMKM yang mungkin beberapa dari kita itu merasa seperti UMKM nih kayaknya hanya bisa sampai lokal saja, paling mentok ya nasional seperti itu. Tapi karena dia percaya diri dan eh, mampu menghadapi resiko yang besar, lalu siap dalam menghadapi persaingan nanti, maka Erna ini berani untuk membuat usahanya lebih berkembang lagi lebih jauh seperti itu. Nah, ini salah satu contoh dari sifat-sifat tersebut. Selanjutnya di sini saya memberikan suatu contoh dari ciri usaha yaitu tahan uji, tekun, tidak mudah menyerah. Di sini ada Indra yang sukses menjalankan usahanya dan usahanya tersebut diawali dari dia membuat konten pada YouTube. Kemudian ternyata ia mendapat suatu apa istilahnya ya, sebuah suatu ujian lah. Jadi ia tertipu oleh investasi bodong pada tahun 2019 di mana semua hasil kerja kerasnya itu lenyap karena diambil orang tadi karena penipuan tadi. Nah, dia mulai menjalani kehidupan yang berat karena stres tadi, karena kehabisan eh, biaya biaya untuk kehidupannya seperti itu. Sehingga dia pun pernah berniatan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, dia menjadi terinspirasi oleh beberapa tokoh yang lain yang juga memiliki latar belakang yang sama, yaitu mengalami kesulitan seperti bangkrut ataupun kesulitan-kesulitan yang lain, sehingga dia mampu berdiri kembali dan memulai usahanya yang baru seperti itu. Nah, akhirnya sekarang dia mampu menghasilkan uang 1 miliar dari uh, usahanya yang baru tersebut dan juga penghasilannya ketika mempromosikannya ke dalam YouTube seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah uh, contoh dari ciri-ciri wirausaha yaitu selalu memiliki sikap positif, selalu bersemangat, selalu bekerja keras, berusaha hingga mencapai tujuannya yaitu Komang Adi. Beliau ini seorang pelukis terkenal, bahkan sekarang tingkatannya sudah internasional. Dia ini mengawali karirnya pada tahun 1997. Nah, dia ini uh, apa ya mengalami kesulitan karena seni di Indonesia itu juga kurang peminat, apalagi seninya berupa lukisan. Kemudian akhirnya dia berusaha dengan berbagai macam hal seperti menjadi tour guide bagi turis yang berlibur ke tempatnya,
kemudian dia juga mempromosikan lukisannya sehingga dia juga dapat menjual lukisannya tadi ke turis-turis tadi, ya seperti itu. Kemudian ada banyak cara lagi yang telah ia gunakan, bahkan omsetnya sekarang itu setelah terkenal sampai internasional, dia sampai mendapat 175 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, yang terakhir di sini saya memberikan contoh yaitu untuk ciri-ciri wirausaha yang mana menunjukkan keunggulan, meningkatkan keunggulan atau citra dari perusahaan atau firma atau ya apapun itu terkait usaha kalian seperti itu. Nah, tidak hanya itu juga ada tanggung jawab di sini yaitu PLN tingkatkan keselamatan dan kesehatan kerja petugas. Yang mana kita tahu bahwa teknisi-teknisi yang berkutat di kelistrikan itu pekerjaannya sangat beresiko tinggi seperti itu. Jadi perusahaan ini juga harus meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja petugasnya ini dengan berbagai cara, misalnya dengan asuransi keselamatan kerja, asuransi kesehatan, ataupun dengan uh, memperbaiki sarana dan prasarana atau peralatan yang akan digunakan teknisi ini nanti ke lapangan seperti apa. Jadi alat-alatnya sudah baru atau yang bagaimana. Jadi PLN ini juga tidak hanya bertanggung jawab, tapi juga meningkatkan keunggulannya di pandangan masyarakat seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri wirausaha yang lain seperti ada yang jujur, kemudian berupaya untuk tetap menghasilkan karya, ataupun tetap memiliki langganan dari berbagai berbagai negara, dari berbagai sudut pandang masyarakat seperti itu. Jadi ada banyak ciri wirausaha yang lain dan itu beberapa contoh yang dapat saya berikan bahwa wirausahawan itu juga harus memiliki ciri-ciri yang seperti tadi agar usahanya berkembang dan juga tidak hanya berkembang atau menghasilkan profit saja tapi juga menghasilkan manfaat atau uh, kebaikan di masyarakat nanti, kesejahteraan masyarakat juga terjaga seperti itu. Selanjutnya, apakah seseorang yang berlatar belakang ilmu ekonomi pasti jadi wirausaha dan lebih berhasil dari orang yang memiliki latar belakang keilmuan biologi? Tidak. Kembali kepada arti wirausaha dan kewirausahaan yaitu merujuk kepada orang yang melakukan usaha sendiri dengan kemampuan yang dimiliki serta memiliki mental seorang wirausaha. Seorang wirausaha harus bermental kuat, tidak takut gagal, berani mengambil resiko, tekun, bertanggung jawab, dan teguh pendirian. Merujuk pada hal tersebut, latar belakang keilmuan bukan menjadi tolak ukur seseorang dapat berhasil atau tidak dalam berwirausaha. Bukan berarti orang dengan latar belakang ilmu ekonomi akan menjadi seorang wirausaha yang lebih sukses dibandingkan dengan orang berlatar belakang ilmu biologi. Selagi orang tersebut dapat menganalisis, memiliki daya nalar yang baik, dan dapat berinovasi dengan bidang ilmu yang dimilikinya, diimbangi dengan mental seorang wirausaha, maka akan bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan bukan jaminan kesuksesan seorang pengusaha. Secara individual, tuliskan target diri Anda sendiri sejauh mana Anda ingin menjadi entrepreneur. Pertama, Amelia Ramadhani. Sudah beberapa kali saya pemulai usaha, namun pada akhirnya berhenti begitu saja karena masih belum sepenuhnya memahami target pasar, mencari peluang, dan lainnya. Sehingga usaha hanya berjalan di awal saja. Target kedepannya ingin menguasai ilmu tentang kewirausahaan yang tentu saja bisa saya dapatkan di mata kuliah ini agar bisa sukses membangun usaha sendiri dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha lainnya. Kedua, Laila Maula Hasanah. Target kedepannya ingin sukses mengembangkan wirausaha sendiri dengan berkaca dan berbenah dari usaha-usaha sebelumnya yang belum memberikan hasil dan masih tidak terstruktur. Oleh karena itu, ingin lebih menguasai dan mengembangkan ilmu-ilmu kewirausahaan
serta melihat peluang yang ada di sekitar. Ketiga, Firmansyah Danakusuma. Target saya ke depannya adalah mencoba ide-ide baru, entah berupa jasa ataupun produk sebagai bentuk kewirausahaan. Sejujurnya, sejak saya masih di sekolah dasar, sudah mencoba melakukan wirausaha sendiri, namun berhenti di sekolah menengah atas. Oleh karena itu, saya ingin mengembangkan dan melakukan lagi wirausaha yang tidak hanya memberikan profit, namun juga manfaat kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Itu adalah yang terbaik yang dapat kami sampaikan. Eh, Bila ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan via WA. Sekali lagi terima kasih. Kami unjuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.